Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma innal ma'rifah tumuli tamasuni ma'rifat bi hadhi thalathati kelawan telu perkara iki. Tegese wajib jaiz dan mustahil akli fi haqqi dalam haqqi Allah Ta'ala, fi haqqi rusulin dalam haqqi rusuli Allah Ta'ala alaihi wassalatu wassalam. Hal hiya ana tawi ma'rifah iku nafsul iman alladzi kullifna bihi, iman yang kita dibebankan, diperintah dengan iman tersebut. Wa madhal Asy'ari, ini adalah pendapatnya Imam Asy'ari. Ataukah ma'rifat itu malzumatun ditetepi lil imani marang iman, fa yakun imanu huwa haditsun nafs atabil ma'rifah, sehingga iman adalah kata hati, krente ati kang melu marang ma'rifat. Wa huwa madzhabul qadhi, yang merupakan mazhabnya Qadhi Baqilani. Qadhi itu kalau di fikih Qadhi Husain biasanya. Kalau di Mu'tazilah Qadhi Abdul Jabbar. Kalau di Ahlussunnah Jamaah Qadhi Baqilani. Wa sahahu ba'dul a'immah, yang dianggap sahih menurut sebagian imam di An-Qur'an Sunnah, pendapatnya Qadhi Baqilani ansabu lebih munasib, lebih pantas lima anal iman marang maknane iman. Wabillahi at-taufiq. Jadi kemarin kita bahas ma'rifat itu apa? Al-jazmu al-mutabiq lima fi nafsil amr an burhanin. Ma'rifat itu kemantapan, keyakinan yang sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan ilmu Allah Ta'ala mahfuz, sesuai dengan kebenaran berdasarkan argumentasi atau doruri. Lah, kemudian yang menjadi khilafiyah, jadi keyakinan kita terhadap sifat wajib bagi Allah, sifat jaiz, sifat mustahil bagi Allah, sifat wajib, jaiz, mustahil bagi Rasul, ini apakah iman itu sendiri ataukah iman itu perkara lain? Di sini ada khilafiyah. Sebenarnya ini khilafiyah ya, khilaf lafzi ya, khilaf nggak penting, tapi nggak apa-apa kita bahas. Ada khilafiyah antara Imam Asy'ari dan Imam Al-Qadhi Baqilani. Ini dua-duanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuman ada beda kadang-kadang ya sedikit, kayak Imam Asy'ari juga ini. Imam Asy'ari dengan Imam Razi biasa. Kadang-kadang Imam Asy'ari dengan Imam Sanusi, walaupun Imam Sanusi itu pengikutnya Imam Asy'ari, tapi kadang-kadang dalam satu dua hal sepele mereka sedikit berbeda. Di antaranya, apakah ma'rifah dengan definisi yang kemarin itu, kemantapan keyakinan akan sifat-sifat Allah, itu adalah iman? Kalau menurut Imam Asy'ari iya. Iman yuskui, iman adalah ma'rifah. Ma'rifah adalah iman. Jadi kemantapan keyakinan akan sifat Allah, sifat Allah itu ada, Allah itu satu, Allah kuasa dan sebagainya berdasarkan argumentasi. Tentu saja dengan diiringi ketundukan kepada Allah. Ini pendapatnya Imam Asy'ari. Nek pendapat Imam Baqilani bukan, sedikit berbeda. Iman kuwi apa? Kerentek nang ati yang mengikuti ma'rifah. Jadi kerentek yang di dalam hati, kata hati yang mengikuti ma'rifah tadi, yang mengikuti keyakinan. Artinya apa? Menurut Imam Baqilani, wong kuwi nek ma'rifah kepada Allah, ngerti sifat-sifatnya Allah, meyakini sifat-sifatnya Allah, tentu dia mencintai Allah dan tunduk kepada Allah. Nah, ketika orang itu kenal Allah, meyakini Allah, cinta Allah, tunduk kepada Allah, maka otomatis secara sendirinya timbul itu buah dari keyakinan itu. Lagi jenenge iman. Mirip-mirip. Ini mirip-mirip. Oke. Wa haqiqatul wajib.
Nah, sekarang definisi wajib. Jadi sebelum kita beranjak menuju definisi, perlu diketahui bahwa hukum itu ada 3, ada akli, ada syar'i, ada adi. Sehingga wajib pun ada akli, ada syar'i, ada adi. Nah, yang akan kita bahas dan yang memang banyak dibahas dalam ilmu kalam, wajib rata-rata sing dimaksud itu wajib aklan. Wajib secara akal, wajib yang dilandasi atau wajib yang patokannya itu akal. Karena eneng wajib sing patokane syariat. Itu yang biasa kita bahas itu, nek dikerjani oleh ganjaran, nek ditinggalnya oleh dosa. Secara adat beda lagi. Kalau secara adat itu patokannya apa yang kita lihat berulang-ulang setiap hari. Ini wajib secara adat. Kaya menungso mlaku ning tanah, manuk iso mumbul. Nah, ini hukum wajib adat. Secara adat itu mesti begitu. Apa nggih? Lah, sekarang yang kita bahas wajib secara akli. Mala yatasawwar fil akli adamuhu imma bila ta'ammul wa imma ba'da ta'ammul. Apa itu wajib akli? Adalah perkara-perkara yang akal tidak bisa membenarkan, tidak bisa menerima, tidak bisa menggambarkan ketiadaannya. Perkara sing kudu enek, harus ada. Akal tidak menerima kalau perkara itu tidak ada. Ini bisa dengan proses, dengan perlu berpikir, jenenge nazari, ada yang tanpa berpikir panjang. Kayak apa? 1 tambah 1, 2. 1 mesti 2. Itu daruri. Gak usah pikir panjang. Kadang-kadang sakwise pikir panjang. Contohnya apa? 1 adalah setengahnya 1/6-nya 12. Wis kayak wingi rata-rata ruwet kayak wingi. Dan beda contohnya. Nek wingian berapa? 1/10 1/4 sangka 1/10 40. Wis kaya ngono kuwi lah. Lagi bedone contone. Setengahe 1/6 rolas. Rolas bagi 6 piro? Loro. Loro setengahe 1. Jadi contoh nazari. Kesimpulannya pasti itu, enggak bisa enggak. Enggak bisa enggak, mesti 1 kesimpulannya. Cuman butuh proses panjang. Paham ya? Lama quddimal hukmu bi wujubi ma'rifal mukallaf syar'an lima yajibu aqlan wa mustahilu aqlan wa yajuzu aqlan bi haqqi ta'ala fa fi haqqi rasul alaihi salatu wassalam wa kana hukmu ala syai'in aw bi syai'in mawqufan ala tasawwuri ma'nahuma ta'ayyana lil mukallaf ya'rifa ma'na hukm al-aqli wa aqsamuhu wa ma'aniha liyu'rafa bidzalika ma'na wujubi yajibu min al-kamalat لمولانا تبارك وتعالى ومعنى استحالة ما ينزه عنه ومعنى جواز ما يجوز في حقه تعالى ويعرف بذلك ما تتعلق به الصفات من أقسام الحكم الأكل وما يتعلق به منها. Jadi ketika seorang mukallaf itu wajib mengetahui sifat-sifat wajib bagi Allah. Artinya setiap mukallaf itu wajib secara syar'i, kalau tidak dia berdosa, mengetahui sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah, maka tentu saja kita juga harus mengetahui apa itu wajib secara akli. Nah, kita mewajibkan orang untuk mengetahui sifat Allah, sifat wajib bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, berarti kita harus mengetahui apa dulu itu wajib bagi Allah. Maksudnya wajib akli bagi Allah itu apa? Apa nggih? Karena apa? Hukmu ala syai'in mauqufan ala tasawwuri ma'nahu. Kita kalau mau menghukumi sesuatu, tentu saja kita harus tahu konsepnya, tahu gambarannya. Ini sebagaimana kaidah para ulama, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Wong kuwi nek
ngukumi sesuatu yang kudu ngerti apa kuwi. Wong kowe ngomong sego goreng iki enak. Kowe kudu ngerti sego goreng kuwi apa. Dan kudu ngrasakno. Kan gak lucu, go ngicipi ora ngerti juk-juk wis komen. Nah, ini penyakit yang saiki. Tasawurnya ndak ada, juk-juk wis ngukumi. Paham lho. Jadi kalau mau ngukumi sesuatu, kita harus tasawur. Kudu ngerti perkara kuwi. Itu juga kita kalau mau ngukumi orang itu harus tahu sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil kita harus tahu apa itu wajib, apa itu jaiz, apa itu mustahil. Tadi perkara penting banget. Mulane jarine Imam Juwaini, Imam Haramain, wong kok gak njowo masalah telu iki, wajib akli, jaiz akli, mustahil akli, falaisa bi akil, wong iki gak duwe akal. Ini perkara yang sangat-sangat penting. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, kita lanjut lagi ngaji syarah surah. Ini halaman 49. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'rafu bidzalika ma tata'allaqu bihi min as-sifat min aqsamil hukm al-'aqli wa ma la tata'allaqu bihi minha. Kenapa penting kita harus memahami apa itu hukum akli? Sebab dengan memahami hukum akli dengan pembagiannya wajiban au jaizan au mustahilan, kita bisa memahami sifat-sifat Allah. Apa yang berkaitan dengan sifat Allah, apa yang seharusnya menjadi sifat wajib bagi Allah, dan apa yang tidak ada kaitannya dengan sifat-sifat Allah. Artinya kalau kita paham betul perbedaan antara hukum akli, adi, dan syar'i, kemudian bisa memahami apa itu wajib akli, jaiz akli, salah akli, kita akan bisa memahami betul sifat-sifat Allah. Wa ifhamu dzalika yata'atta lahu fahmul barahin wa fahmul luzumil ma'arif laha wa raddu syabah wal jahalat allati sahabatha. Dan dengan memahami hukum-hukum tersebut, kita juga akan mudah memahami argumentasi dan memahami sesuatu yang berkaitan erat dengan ma'rifah terhadap argumentasi tadi. Artinya dengan kita memahami hukum akli, kemudian pembagiannya, kita akan mudah untuk mempelajari, memahami dalil-dalil argumentasi tentang sifat-sifat Allah atau sifat-sifat Rasul, baik yang wajib, yang jaiz, dan yang mustahil. Kemudian juga penolakan atau counter syubhat-syubhat atau apa istilahnya, pemahaman-pemahaman yang melenceng, pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Artinya begini, ketika kita nanti akan membahas sifat wujud, kemudian sifat qudrah iradah, pasti nanti ada pemikiran-pemikiran atau pendapat-pendapat yang tidak benar. Umpama ketika kita bahas wujud, nanti kita akan membahas hudutsul alam. Nanti ketika hudutsul alam mesti ada syubhat-syubhat. Umpama syubhatnya falasifah, para filosof yang mengatakan alam itu qadim. Nah, untuk memahami semacam ini, pendahuluannya kita harus memahami hukum-hukum akal. Paham ya? Dan mesti ada nanti setiap sifat itu qudrah, iradah, ma'ani, ma'nawiyah, mesti akan kita temukan syubhat-syubhat. Jadi pemahaman-pemahaman yang keliru, pemahaman yang melenceng yang berkaitan dengan pembahasan tersebut. Bidzalika ya'rafu aidan ma yajibu haqqur rusul wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Dan juga bukan hanya sifat wajib bagi Allah saja, tapi sifat-sifat Rasul, wajiban atau mustahilan atau jaizan. Mafhum ya? Amma ma'al hukmul aqli fa itsbatu amrin aw nafyihi min ghairi tawaqqufin ala takarrurin wala wadi'in. Diulangi lagi, apa tuh hukum akal? Hukum itu kan menetapkan sesuatu atas sesuatu.
Saya katakan Raffi ganteng. Nah, berarti saya menghukumi Raffi bahwa dia ganteng. Namanya hukum. Lah, hukum itu ada yang berdasarkan otak, logika atau akli, ada yang berdasarkan takarrur, pengulang-ulangan yang terjadi atau namanya hukum adat, ada yang berdasarkan wadi', buatan seseorang. Paham ya? Kalau yang pengulangan namanya hukum adat, seperti kucing berjalan di bawah, burung di atas, air mengalir dari atas ke bawah. Ini bukan berdasarkan akal, tapi berdasarkan terulang-ulangan terjadinya air dari atas ke bawah. Namanya hukum adat. Nah, ada hukum itu yang buatan. Dalam ini namanya hukum syar'i. Artinya hukum yang dibuat oleh syariat. Ini hukum sing dibuat karo menungso, berarti namanya bukan syariat. Paham ya? Jadi dalam Islam hukum berarti ada 3. Ada hukum syar'i, ada hukum adi, ada hukum akli. Hukum akli yang berdasarkan otak, penilaiannya itu bukan karena terulang-ulang. Makanya nek ditakoni kowe, tak takoni bagaimana hukum kambing terbang. Jangan dijawab mustahil. Ini jaiz. Karena secara akal bisa menerima otak kita. Walaupun secara adat memang tidak ada. Paham ya? Jadi nek ditakoni di bab kalam ini umpama, kalau dulu Kiai Fatah itu unik kalau nyontohnya. Ngetesnya itu unik. Nek ono sapi dibelah mati, kemudian digiling di blender jadi pentol, hidup lagi jadi sapi. Jaiz atau mustahil? Mau rata-rata jadi mustahil. Enggak. Jangan tertipu. Secara adat, takarrur ya mesti mustahil. Tapi kalau secara akli ya enggak mustahil, jaiz. Nah, jadi kata-kata mustahil yang sering terlontar di mulut kita kehidupan sehari-hari itu maksudnya bukan akli, adi. Nah, itu nggak berlaku di ilmu kalam. Di ilmu kalam sing dimaksud jaiz, mustahil, wajib, artinya yang dimaksud hukum itu akli. Nek nanggone fikih iku syar'i. Sing dimaksud wajib ya wajib syar'i, sing dimaksud jaiz ya jaiz syar'i. Paham ya? Dia harus bisa betul-betul membedakan endi sing akli, endi sing syar'i, endi sing adi. Paham ya? Kalau di ilmu kalam jangan gampang-gampang mustahil. Mau geni gak panas mustahil loh, ndak. Jaiz. Otak menerima. Nah, contohnya mustahil akli itu banyak. Di antara contohnya apa? Suatu benda tidak menempati ukuran benda itu. Tidak tahayus. Ada benda ukuran 1 meter masuk di lubang ukuran 1 senti. Cara ngono unta masuk di lubang jarum tanpa mengecilkan unta atau tanpa membesarkan jarum. Mustahil, aklan. Enggak cuma adatan, aklan. Otak enggak bisa menerima ada benda besar masuk benda kecil tanpa membesarkan jarum atau mengecilkan. Jadi wong itu kudu benda itu harus menempati satu ukuran dia. Kiamat terjadi detik ini. Mustahil enggak? Kalau aklan enggak, jaiz. Secara adatan jaiz. Secara syar'an mustahil. Artinya syariat sudah menetapkan sebelum hari kiamat besar itu ada tanda-tanda muncul Dajjal, Nabi Isa dan lain sebagainya. Paham ya? Jadi hukum akli sekali lagi menetapkan sesuatu atau menafikan tidak berdasarkan atau tidak bergantung ala takarrur, terjadinya sesuatu tersebut secara terulang-ulang, juga tidak bergantung dengan buatannya orang yang membuat. Dalam hal ini syariat bukan tergantung syariat. Mafhum ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, lanjut. Fa qauluna mongko utahe pengendikane kita. Min ghairi tawaqqufin ala takarrurin ihtirazun min al-hukm al-'adi ay alladhi 'urifa min al-'ada fa inna al-ithbat fihi wan nafyi
wan nafya innama urifa wa hukima bihima biwasitati taqarrur wa tajribah. Masih membahas hukum, ada akal, ada adi, ada wad'i atau syar'i. Hukum akal adalah hukum yang atau penetapan penafian tanpa berdasarkan atau tanpa bergantung atas berulangan atau peristiwa yang diulang-ulang. Kata-kata min ghairi tawaqquf ala takarrur, tidak bergantung atas kejadian yang terulang-ulang, adalah mengecualikan hukum adat. Apa itu hukum adat? Hukum adat adalah sesuatu yang diketahui, yang disimpulkan, yang dihukumi dari adat, dari kebiasaan. Karena hukum adat berarti isbat dan nafinya, penetapan dan penafiannya hanya berdasarkan takarrur, pengulang-ulangan atau peristiwa yang terjadi berkali-kali dan pengalaman atau tajribah. Seperti aklu hadza ta'am yusakhinul badan wa aklu hadza la yusakhinuh. Kata-kata atau kesimpulan, memakan makanan ini dapat memanaskan tubuh atau tidak memanaskan tubuh. Ngomong kopi marai gak ngantuk, ini bagian dari hukum adat. Artinya kesimpulan yang kita buat sebab tajribah, sebab pengalaman atau sebab sesuatu yang diulang-ulang. Banyak orang habis minum kopi terus gak ngantuk. Nah, kita simpulkan bahwa kopi menghilangkan ngantuk. Ngomong es mari seger. Ini kita simpulkan sebab sudah berkali-kali dan banyak orang yang setelah minum es menemukan kesegaran, tidak berdasarkan akal atau syariat. Wala wadi'in, ini mengecualikan ihtirazun minal hukmi syar'i alladhi 'urifa min asy-syara', hukum syara' yang diketahui dari syara', fa innal itsbata fihi aidan aw an-nafya ina 'urifa hukma bihi bahasati wadi'i syari' lahuma. Karena hukum syar'i, penetapan dan penafian dalam hukum syar'i diketahui dan diputuskan, disimpulkan dengan perantara syariat. Artinya ada yang buat, yaitu Allah, syari' Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad sebagai utusannya Allah. Kaqaulina, seperti ucapan kita, al-burru bit-tamri yajuzu fihi at-tafadul wal burru bil burri la yajuzu fihi tafadul. Di antara contohnya, itu angel, contoh sing gampang ya. Salat wajib. Nah, kita mengatakan, menyimpulkan, memberi hukum bahwa salat itu wajib dari siapa? Bukan dari akal, bukan juga dari adat, tapi dari Allah. Ada yang buat aturan wajib itu, yaitu Allah. Kalau di sini contohnya gandum dengan tamer, karena beda jenis maka boleh tafadul, boleh tidak sama. 1 kilo bur ditukar karo 2 kilo kurma oleh, karena beda jenis tapi sejenis. Wal buru bil buri, gandum karo gandum, emas karo emas, tidak boleh tafadul. Kesimpulan ini boleh, ini tidak boleh. Dari mana? Dari syara', bukan berdasarkan akal ataupun adat. Nah, contohnya akal piye? Wa misal isbat fil hukm al-aqli qauluna masalan kullu mawjudin fa wa imma qadimun wa imma hadithun. Contoh isbat dan nafi dalam akal, umpama kesimpulan bahwa seluruh perkara sing wujud, entitas perkara sing wujud kuwi tidak lepas dari 2 perkara. Ada kalanya qadim, tidak ada awalnya, ada kalanya hadis baru atau ada awalnya. Wis pokoke akal gak nrimo kok ana perkara wujud ya qadim ya hadis bersamaan. Atau tidak qadim tidak hadis. Gak nampa akal. Akal sudah menetapkan wujud mesti qadim atau hadis. Fal hukmu bi itsbat ahad al-amrayn li kulli mawjudin ya'rifu al-aql bila wasitah takarrur wala tajribah.
wala wasitata ta'limi syar'in wa wad'i. Jadi hukum tentang menetapkan salah satu tadi bahwa wujud ini qadim, wujud ini hadis, berdasarkan atau tolak ukurnya adalah akal logika tanpa perantara kejadian yang berulang-ulang atau pengalaman atau syara. Mau botol iki hadis apa qadim. Oh, ini ada awalnya baru dibuat kemarin. Berarti hadis. Iki akal. Iki perkara iki biyen gak enek saiki enek. Perkara iki bergerak. Berarti kan banyak perubahan. Sedangkan setiap perubahan, semua perubahan berarti menunjukkan hadis. Berarti perkara hadis. Kesimpulan semacam ini adalah kesimpulan yang aklian. Kesimpulan sing berdasarkan logika. Wa inna ma hasalati wa hadu khalqillah ta'ala fil qawl 'ariyan 'anil qayyidin. Kesimpulan tadi wujud kuwi mesti qadim atau hadis adalah berdasarkan murni ciptaan Allah atau Allah menciptakan pada diri manusia dalam hati atau otak manusia. Jadi kita menyimpulkan itu murni krana otak. Hakikate sapa Gusti Allah? Lah otak iki apa to? Otak iki nggur gumpalan lemak. Jadi otak di sini majas, hukum akli ya ujung-ujungnya ya Gusti Allah. Cuman Gusti Allah itu memberikan kesimpulan langsung ke otak kita tanpa melalui adat, tanpa melalui syariat. Mafhum ya? Hakikatnya sing Allah juga akli iki. Cuman Allah langsung memberikan kepada akal kita kesimpulan tanpa melalui syariat atau tanpa melalui adat. Mafhum ya? Wa mithalun nafi qaulun contohnya menafikan hukum akal, menafikan sesuatu dengan hukum akal. Contohnya apa? Kullu mawjudin la yakhlu 'anil qidam wal hudus ma'an. Perkara wujud gak lepas sangka qadim dan hudus bersamaan. Jadi otak kita telah memutuskan bahwa jenenge perkara wujud gak mungkin lepas sangka sifat qidam dan hudus secara bersamaan. Wujud mesti kon milih iki nek gak qadim ya hadis. Otak kita menolak, maksudnya menafikan menolak ada sesuatu wujud yang qadim dan hadis secara bersamaan. Paham ya? Nggih, cukup. Insyaallah di sini kita bahas mengenai pembagian hukum akal menjadi dharuri dan nadhari. Insyaallah besok.